Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik A. Namun sudah memasuki subtema 2 pembelajaran 1 dengan judul kebersamaan dalam keberagaman. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita lanjut. Kemarin pada video pembelajaran subtema 1, PB 1 sampai 3, Mem sudah membahas tentang gagasan pokok. Namun saat ini Mem akan mengulang kembali mengenai gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Kemarin adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Ya, gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Lalu, apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke dalam. Kita lihat ya. Di sini ada contoh gagasan pokok. Ada teks tentang keragaman yang menyenangkan. Kalimat ini atau teks ini merupakan sebuah paragraf. Tadi paragraf ciri-cirinya adalah yang menjorok ke dalam. Kalimat awalnya sedikit menjorok ke dalam. Lihat pada kata Nina. Kata Nina tulisannya sedikit menjorok ke dalam. Itu adalah ciri-ciri dari paragraf. Ya, Mem sedikit mengingatkan kalian tentang apa itu paragraf. Jika kalian memang ada yang belum memahami, ya nak. Sekarang kembali lagi kepada contoh gagasan pokok. Kalau tadi gagasan pokok itu adalah ide utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf, sekarang kita lihat contohnya agar kalian lebih paham lagi. Keragaman yang menyenangkan. Nina dan teman-teman sekelasnya gembira karena akan berkunjung ke tempat produksi angklung. Di sana mereka akan melihat cara pembuatan angklung. Mereka juga akan belajar bermain angklung. Dari sebuah paragraf ini, adakah yang tahu mana gagasan pokoknya? Siapa yang bisa menjawab? Cara menemukan gagasan pokok, kalian harus membaca dengan teliti. Baca dengan teliti yang mana yang merupakan gagasan pokok atau kalimat inti. Inti dari paragraf ini apa sih? Ada yang sudah tahu? Ya. Contoh gagasan pokoknya dalam paragraf ini adalah berkunjung ke tempat produksi angklung. Kalimat yang bergaris bawah merupakan gagasan pokok. Ya. Jadi, gagasan pokok itu tidak harus ditulis lengkap, ya nak. Boleh diambil intinya saja. Ya. Boleh juga Nina dan teman-teman sekelasnya gembira karena akan berkunjung ke tempat produksi angklung. Tapi karena kepanjangan, jadi boleh kalian singkat intinya saja. Intinya, berkunjung ke tempat produksi angklung. Itu adalah gagasan pokoknya dari paragraf ini. Nah, sisanya garis yang berwarna kuning, di sana mereka akan melihat cara pembuatan angklung, mereka juga akan belajar bermain angklung. Itu adalah gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Ya, nak? Kalian bisa lihat gagasan pokok yang garisnya berwarna gelap atau coklat. Gagasan pendukung itu sisanya, kalimat sisanya adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung yang berwarna kuning.
Baik. Ide pokok adalah inti atau kesimpulan dalam sebuah paragraf. Jadi, ide pokok itu kalau kalian masih bingung, kalian baca sebuah paragraf tersebut, kalian amati dengan baik mana intinya, mana kesimpulannya, mana sih isinya dari paragraf itu, gitu ya nak, yang bisa dikembangkan nanti kata-kata yang lainnya lagi, gitu. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh ini Mem ambil dari buku kalian masing-masing. Bisa dilihat sembari dilihat ya nak. Contoh 2 ini dari buku halaman 39 yang tadi juga sama. Paragraf kedua dilihat. Setelah sampai di tempat pembuatan angklung, Nina dan teman-temannya makan siang bersama terlebih dahulu. Sebelum makan, mereka berdoa menurut agama masing-masing. Joni dan teman-teman yang beragama Kristen berdoa menurut agama Kristen. Begitu pula Nina dan teman-teman yang beragama Islam berdoa menurut agama Islam. Made yang beragama Hindu, Lani yang beragama Konghucu, itu ada tulisan salah ya nak, maaf. Lani yang beragama Konghucu dan Melan yang beragama Buddha juga berdoa menurut agama mereka masing-masing. Nah, dari paragraf ini, mana yang merupakan gagasan pokoknya? Coba kalian simak baik-baik. Inti dari paragraf ini apa? Ya, ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf ini adalah berdoa menurut agama mereka masing-masing. Jadi tadi kan diceritakan di dalam paragraf ini kalau yang beragama Kristen berdoa menurut agama Kristen, yang Islam juga beragama Islam itu berdoa menurut agama Islam dan yang lain-lain. Tetapi inti dari semuanya adalah mereka berdoa menurut agama mereka masing-masing. Itu adalah gagasan pokoknya. Ya. Yang digarisbawahin oleh Mem itu nggak ada kata merekanya. Tapi boleh kalian tambahkan mereka berdoa menurut agama mereka masing-masing. Jadinya begitu ya nak. Dan sisanya merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung seperti biasa. Jadi yang tidak digarisbawahi adalah merupakan kalimat penjelas semuanya ya nak ya. Satu lagi contoh 3 dari paragraf ketiga yang ada di buku. Setelah selesai makan siang, mereka dipandu oleh pemandu wisata menuju tempat pembuatan angklung. Pemandu mengajak Nina dan teman-temannya berkeliling untuk melihat proses pembuatan angklung dari awal hingga selesai. Pemandu juga memberikan penjelasan pada setiap proses yang dilihat Nina dan teman-teman. Pada akhir kunjungan, mereka diajarkan cara memainkan angklung. Setelah itu, mereka diajak tampil di atas panggung untuk memainkan angklung bersama-sama. Dari paragraf ini, mana yang menurut kalian adalah gagasan pokok? Ya, gagasan pokoknya adalah mereka melihat proses pembuatan angklung. Itu merupakan gagasan pokoknya, ya nak. Sisanya tadi merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, sekarang setelah kita melihat contoh atau mengulas kembali tentang gagasan pokok, semoga kalian sudah bisa sedikit memahami lagi dari yang kemarin. Sekarang kita beralih ke sumber bunyi. Ya, sumber bunyi yang kita dengar adalah melalui telinga kita. Ya, kita wajib bersyukur telah dianugerahkan panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah telinga untuk mendengar. Jadi kita harus atau wajib bersyukur karena Allah telah memberikan panca indera yang sempurna pada kita. Nah, sekarang Mem akan menjelaskan bagian-bagian telinga.
Gambar ini juga ada pada buku paket kalian. Di sini Mem hanya menyebutkan bagian telinganya. Nanti kalian bisa membaca sendiri fungsinya yang ada pada buku kalian di halaman 42 ya nak. Karena kalau Mem bacakan juga di sini waktunya akan habis. Kita lihat gambar daun telinga. Itu adalah gambar daun telinga, lihat panahnya. Kemudian ada lubang telinga, ada saluran telinga, gendang telinga, lalu ada 3 tulang pendengaran yang atas, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran, itu kurang kata lingkaran. Lalu ada saraf pendengaran, ada koklea atau biasa juga disebut dengan rumah siput, karena bentuknya seperti rumah siput. Lalu terakhir ada saluran Eustachius. Ya, gambar ini bisa kalian lihat juga pada buku kalian dan dibaca fungsi dari masing-masing. Sekarang lanjut kita ke bagian-bagian telinga. Itu ada 3. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang termasuk telinga bagian luar itu adalah daun telinga tadi dan lubang telinga. Itu merupakan telinga bagian luar. Kemudian ada telinga bagian tengah. Itu ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran tadi, yang tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu adalah 3 tulang pendengaran. Kemudian ada saluran Eustachius. Dan terakhir ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu ada apa saja? Ada koklea, tadi rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Kalian bisa cocokkan atau lihat kembali pada gambar yang ada di buku kalian ya nak. Intinya bagian-bagian telinga ini ada 3. Ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ya. Sekarang kita melihat proses mendengar bunyi. Bagaimana sih bunyi bisa sampai kita dengar? Contohnya di sini ada suara angklung. Lihat nomor 1, getaran dari sumber bunyi. Getaran angklung tersebut langsung masuk ke daun telinga. Nomor 2 itu daun telinga. Gelombang bunyi yang tadi itu masuk melalui daun telinga. Kemudian masuk ke liang telinga. Nomor 3 lihat. Gelombang bunyi tadi lewat melalui liang telinga. Lalu ke nomor 4. Bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Kemudian ke nomor 5. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah dari gendang telinga, dia menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lalu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Terakhir, saraf pendengaran tadi mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi ini adalah proses bagaimana sih kita bisa mendengar bunyi. Kalau kalian belum jelas, bisa kalian baca lagi di buku halaman 43. Ya nak. Selanjutnya, tentu telinga kita pernah mengalami yang namanya gangguan atau jika kita tidak merawatnya dengan baik, pasti akan ada gangguan pada telinga. Di sini memang akan membahas mengenai gangguan pada panca indera pendengaran atau pada telinga. Yang pertama, ada penumpukan kotoran telinga. Gangguan telinga ini biasanya diakibatkan oleh kebiasaan mengorek telinga terlalu dalam, sehingga memungkinkan terdorongnya kotoran ke dalam dan terjadinya penumpukan di saluran telinga. Jadi karena kita biasanya membersihkan telinga terlalu dalam, bukannya bersih malah mendorong kotoran ke dalam, jadinya terjadilah penumpukan kotoran di telinga kita. Ini salah satu gangguan telinga.
Kedua, ada otosklerosis. Ini adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Lalu terakhir ada otitis media. Ini adalah gangguan telinga infeksi pada bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Karena ada kuman, jadi timbulan nanah di rongga telinganya. Ya, ini adalah beberapa gangguan telinga atau panca indera pendengaran yang mungkin pernah dirasakan atau dialami. Lalu, kalau tadi ada gangguan telinga atau gangguan panca indera pendengaran, bagaimana sih agar kita terhindar dari gangguan pendengaran tersebut atau gangguan telinga tersebut? Cara merawatnya adalah yang pertama, bersihkan telinga dengan benda halus seperti kapas. Jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam seperti batang korek api. Jangan coba-coba ya, nanti yang ada luka. Kemudian jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga. Buat kalian misalnya iseng-iseng nih lagi bengong masukin apa gitu ke telinga, itu jangan ya nak, nanti bisa bahaya. Kemudian hindari suara yang bising karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga. Jadi usahakan jika kalian di suatu tempat yang benar-benar berisiknya sangat-sangat berisik, itu kalian harus menghindari itu. Karena kalau dalam waktu yang lama bisa merusak telinga kalian. Dan yang terakhir, jika telinga terasa sakit, kalian bisa langsung segera memeriksakannya ke dokter agar cepat ditangani. Ya, nak. Nah, tadi kita sudah membahas gagasan pokok, kemudian sumber bunyi lagi, dan sekarang kita akan membahas keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kalau kemarin keberagaman Indonesia itu sangat-sangat banyak keberagaman budayanya, sekarang kita akan melihat keberagaman agama yang ada di Indonesia. Keberagaman agama yang ada di Indonesia, kemarin juga sudah kita bahas, ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah agama yang ada di Indonesia. Sekarang, Mem akan fokus kepada hari raya agama yang ada di Indonesia dalam setiap agama ini. Yang pertama Islam. Islam itu merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, seperti yang kita rayakan. Kemudian ada Katolik dan Protestan, ini adalah agama Kristen. Mereka itu merayakan hari raya Natal dan hari Paskah. Lalu Hindu itu merayakan hari raya Nyepi dan Galungan. Kemudian Buddha itu ada hari Waisak. Dan terakhir ada Konghucu, itu biasanya dia merayakan Imlek. Ya. Tentunya walaupun kita berbeda agama dan berbeda hari raya, kita harus mempunyai sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah menghargai, ya nak. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yaitu memahami setiap perbedaan. Jadi kita harus mengerti atau memahami setiap perbedaan yang ada pada agama masing-masing. Kedua, saling tolong-menolong tanpa membedakan suku, agama, budaya, maupun ras. Ketika kalian ingin menolong seseorang, jangan membedakan dia agama Kristen atau dia agama Hindu, jadi aku tidak mau menolong. Itu tidak boleh ya nak. Kemudian ada tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Lalu tidak mencela atau menghina agama lain, dan saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Kita harus saling menghormati agar tetap terjadi yang namanya perdamaian, ya nak, tidak adanya perpecahan.
Nah, kesimpulan untuk hari ini, untuk pembelajaran pertama, itu adalah gagasan pokok tadi intinya adalah kesimpulan atau inti dari sebuah paragraf tersebut, ya Nak. Kemudian sumber bunyi itu didapat dari atau didengar oleh telinga kita. Dan kita sudah mempelajari bagian-bagian telinga, yaitu ada tiga, ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang terakhir, kita sudah mempelajari juga sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Jadi kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Tetap semangat ya Nak belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.